Selamat pagi saudara. Shalom. Shalom. Iya, tadi saat saya masuk semangat sekali. Saya percaya saudara, kita ini adalah orang-orang yang paling berbahagia di dunia. Gak ada yang sebahagia kita saudara. Kenapa? Karena kita punya Yesus, Tuhan, pemilik langit bumi. Bukan karena kita punya segalanya. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Pendeta Nestor, keluarga seluruh pastori yang beri saya kesempatan di pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kemarin itu hujan karena musim hujan saudara, lalu saya berkata, besok saya mau ke Ciamis. Kadang kalau saya minta sama Tuhan itu enggak doa, enggak sujud, enggak nangis-nangis, enggak teriak-teriak. Lihat cuaca, besok saya mau ke Ciamis, minta cuaca cerah, sampai nanti Senin saya pulang. Tadi udah di mana itu ya, di Ciganjeng ada rintik-rintik. Hari ini cerah ya, saya mau jalan untuk pelayanan. Apalagi tuh kita doa sungguh-sungguh sampai berdoa puasa, saya yakin 1 tahun hujan gak turun-turun. Baiklah, tapi saya tidak mau hujan tidak turun 1 tahun karena nanti saya kesusahan air. Karena sumur saya kalau sudah 9 bulan itu bisa saat. Puji Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-5. Pujian tadi saya rasa sangat berkaitan dengan firman Tuhan ya. Ayo kita baca Markus 5 ayat 11 mulai. Ada di sini dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kita baca bersama-sama, mungkin ayat ini agak-agak panjang, tapi kita akan lihat intinya ya. 2, 3. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di sana. Puji Tuhan, sampai di situ. Saya akan baca dari ayat yang pertama sebenarnya ya. Ayat yang pertama. Apa saya salah sebut ya? Markus 5 ayat 1 ya, mulai sampai ayat 11 tadinya. Kita akan baca sampai ayat yang saya akan katakan berhenti kalau sudah berhenti. Ayat yang pertama kita lihat latar belakangnya, cerita dari kisah ini. 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Oke. Di sini milikilah hati seperti Yesus. Memiliki hati seperti Yesus. Kita lihat latar belakangnya di ayat yang kedua, ketika Yesus sudah tiba menyeberang di danau, dikatakan lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Yang pertama ada aktor utamanya, Yesus. Yang kedua orang Gerasa yang kerasukan setan, dan ketiga pemilik kekayaan 2.000 ekor babi. Kita lihat saudara, orang jahat ini orang yang kerasukan setan ini diceritakan, kalau kita melihat ini adalah orang yang
pikirannya tidak sehat karena dikuasai oleh setan. Dan tentu orang ini adalah sampah masyarakat. Tidak ada orang yang mau nemenin dia. Saya yakin 100% kalau kita bertemu dengan orang gila kita akan ngipir, bukan? Nggak ada, hey apa kabar, kenalan dong. Nggak ada. Orang gila apalagi gembel, bau busuk. Apalagi kurus, hari orang gila. Kalau nakut-nakutin anak-anak supaya yang bandel, hei jangan ke jalan ada orang gila. Tuh. Kenapa? Orang ini dikatakan tidak ada yang bisa mengendalikan karena kekuatan manusia itu sangat kecil. Tetapi yang memasuki dia itu, yang menguasai dia itu dengan 2000 iblis. Dengan 2000 kekuatan. Jadi bagaimana mungkin satu orang bisa berhadapan dengan 2000 kekuatan yang ada di dalam seseorang. Tentu dia punya kekuatan yang super power. Power Ranger menurutnya. Tapi dia bukan Power Ranger yang menjadi pahlawan. Dia ditakutin karena dia melakukan hal-hal yang buruk. Bukan hanya merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Tetapi terlebih menyakiti diri sendiri. Dia tidak punya harapan, dia tidak punya masa depan, dia tidak punya siapa-siapa, dia hidup sebatang kara, terabaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Kenapa? Dia pikiran tidak sehat bukan karena dia mau, tetapi karena ada roh jahat, dikatakan bukan hanya 147, tetapi ada 2000, sehingga ketika dia dibelenggu, ketika dia dirantai, itu seperti jeramik. Kalau Simpson dikatakan, aduh bulu kudat, itu karena kekuatan Tuhan, tapi ini kekuatan setan. Orang yang tidak berarti, yang menjadi sampah, yang terlupakan, yang tidak punya masa depan, yang tidak punya harapan apapun dalam hidupnya. Dia tidak tahu seperti apa hidupnya, karena dia tidak punya pikiran yang sehat. Tapi ketika Yesus datang di Gedara itu, iblis bukan dia yang datang kepada Yesus. Tetapi iblis yang merasuki dia, dia tahu Yesus anak Allah datang dan lewat di sana. Maka iblis ini sujud menyembah. Yesus, untuk apa Yesus ada di sini? Belum waktunya untuk hukum aku. Lalu iblis katakan, Yesus katakan siapa namamu? Legion. Oh banyak, 2000 lebih ya. Kemudian Yesus katakan, keluar dari orang itu, jangan ganggu dia. Iblis katakan, oh Tuhan jangan, tapi suruh kami ke babi-babi itu. Lalu Yesus katakan, oke silakan get out. Oh Yesus katakan, oh jangan, nanti pemilik babinya marah demo sama aku. Enggak, ketika iblis katakan, Tuhan suruh aku ke babi-babi itu, babi-babi sedang makan. Kalau babi makan begitu kan. Tiba-tiba Yesus katakan, get out, sana ke babi itu. Lalu saya tidak tahu bagaimana stresnya babi-babi yang dikendalikan oleh setan, nyemplung ke dalam laut, ke dalam danau. Saudara, Yesus itu Tuhan. Ketika dia lewat Gadara, orang yang kerasukan 2000 setan sujud di kaki Yesus. Kita sudah berapa lama bertemu dengan Yesus? Sudah berapa kali bertemu Yesus? Mujizat apa yang kita alami? Orang ini dengan sekejap mata ketika Yesus katakan, setan get out dari dia, jangan ganggu. Karena dia adalah biji mataku, dia adalah ciptaanku, dia berharga bagiku sekalipun bagi orang lain tidak berharga. Tidak berharga bagi orang lain, dilupakan, tidak punya masa depan, gelap segalanya. Dia tidak pernah berpikir tentang apa-apa karena pikirannya dikuasai oleh setan. Tapi seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus itu datang setiap saat menjumpai kita. Adakah engkau bebas dari masalahmu? Adakah engkau bebas dari kekhawatiranmu? Adakah engkau sembuh dari penyakitmu seperti orang ini? Seringkali kita berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Yesus ada dan dia siap untuk menolong. Tetapi kita berkata, Tuhan di mana engkau?
Seringkali kita berkata, Tuhan masalahku berat. Orang ini saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi dikatakan dia tidur di pekuburan dan sangat menyeramkan. Tetapi hanya dengan perkataan Yesus, iblis keluar dari orang itu. Iblis tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kita ini miliknya Tuhan, bukan miliknya iblis. Iblis tidak punya kuasa apapun untuk menguasai kita. Ketika Yesus datang maka iblis langsung menyerah, angkat bendera putih, menyerah. Tapi suruh kami ke sono. Setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, setiap kali kita berdoa kepada Yesus, mujizat apa yang engkau alami? Apakah ketika engkau datang berlutut di kaki Tuhan, Tuhan saya kembalikan semua masalahku. Sudahkah engkau bebas dari masalahmu itu? Masalah kita tidak hanya 1, 2, selesai 1, datang dan pergi. Enggak, tapi sampai 2000 udah jatuh ketiban tangga, terus ketiban durian. Apalagi durian montong yang gedenya, umpluk. Kalau kena ke kepala seperti apa ya? Bonyok, berdarah, udah kena tangga, udah ringsek, udah patah-patah tuh ya. Tapi saudara, seringkali kita menyerah, udah dah menyerah aja. Padahal saudara, ketika kita jatuh masalah begitu banyak bertubi-tubi. Lalu kita ditimpa tangga lagi, lalu kena lagi datang durian yang gede, yang besar itu ya, yang enak itu. Plung, kepala kita mungkin segede kepala kita rasa bonyok, badan kita patah-patah. Tapi kalau kita bangkit kembali, ambil tangga itu, dirikan kembali, ambil durian itu, belah dan nikmati isinya. Dia hanya di luar menyeramkan, tapi isinya dia adalah buah raja. Nikmati. Ketika kita punya masalah itu hanya untuk tangga kita naik melihat mujizat Tuhan. Ketika kita bertekun dan percaya Tuhan, seberat apapun masalahku, hidupku, tubuhku ini adalah milik Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib. Ketika aku datang dengan firman Allah, ketika aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tidak ada masalah yang terlalu besar. Bukan aku katakan, oh Tuhan masalahku, tetapi ketika kita datang kepada Yesus, Dia angkat bebanmu. Dia akan lemparkan, dia akan katakan bangun, sejahteralah. Matius, kita kenal Matius, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Yesus selalu memberikan undangan 24 jam, marilah datang kepadaku. Bukan hanya UGD yang 24 jam. Yesus itu 24 jam, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang kerasukan setan ini datang kepada Yesus. Apa yang dia alami, dia bebas seketika itu. Ketika orang melihat mujizat, udah waras, udah berpakaian, tidak lagi menakutkan, tidak ngomong dewek lagi, tidak lagi matanya merah melotot, tapi dia sudah waras, dia sudah duduk di kaki Tuhan, dia bersyukur kepada Allah. Disaksikan oleh banyak orang tanpa mujizat, tanpa mantra ada kadabrak, tidak. Dia bebas saat itu, dia langsung waras, pikirannya waras. Bagaimana dengan kita yang setiap hari kita katakan, oh saya tidak dibelenggu setan, apalagi legion, satu juga kagak. Tapi ketika kita menghadapi masalah, apa respon kita terhadap masalah itu? Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi iblis mencobai kita. Tuhan hanya mengizinkan, seperti kepada Ayub. Setan katakan, nah dia diberkati kayak tuh, no, lihat. Lalu Tuhan katakan, kau lihat ya? Oh iya aku lihat, siapa yang gak kenal Ayub. Tapi Tuhan, dia takut sama engkau karena engkau berkati dia. Coba angkat itu pagar yang engkau buat. Tuhan membuat pagar sekeliling Ayub, sekeliling rumahnya, sekeliling seluruh yang dia miliki. Sehingga ketika Tuhan buat pagar, semua yang kita miliki diberkati, termasuk kesehatan kita. Tuhan buat pagar atas hidup kita. Jadi gak perlu kita takut kemana-mana memikir, tidak. Tuhan buat pagar, sudah firman Allah sekali dia berfirman itu jadi. Tuhan pagari hidup kita ini, Tuhan pagari milik kita, Tuhan pagari keluarga kita. Dan ketika Tuhan buat pagar, dia berkati. Sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, semakin tinggi bukan semakin turun.
Tetapi saudara, seringkali kita ragu. Mungkin Tuhan, di mana Tuhan? Sekelilingku ada Tuhan. Tapi kita nggak yakin. Ketika iblis ujian datang, Tuhan buka dikit dulu, dia kasih izin. Mangga iblis silakan. Kepada Ayub dia buka semua, Tuhan angkat semua pagar dari hidupnya, Tuhan angkat pagar dari keluarganya, Tuhan angkat semua pagar dari miliknya dalam 1 hari lenyap. Ketika Tuhan angkat semua. Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sebenarnya tidak. Tuhan memberi, iblis yang ambil atas seizin Tuhan. Tapi Ayub katakan, oh terima kasih Tuhan. Alkitab mencatat Ayub tidak berdosa dalam mulutnya. Keyakinan kita kepada Tuhan bukan bersumber berkat yang kita miliki. Tuhan berkenan atas hidup kita bukan karena segalanya sukses. Bahkan ketika semua hilang lenyap ditelan zaman, ditelan seperti uap. Mampukah engkau berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengizinkan untuk diambil. Terpujilah Tuhan selama ada Tuhan. Dengan sekejap dia bisa ubahkan kutuk jadi berkat. Selama kita percaya akan Tuhan, dia bisa ubahkan beban menjadi berkat. Tetapi seringkali kita kejar berkat Tuhan ketika Tuhan izinkan ada beban, ada corona, ada apapun itu. Pikiran kita mau ke sana, lihatlah kepada Tuhan. Yesus ada dalam hidupmu ketika kita belajar merendahkan diri. Dia bebaskan. Dia ubahkan hidup kita. Dia buat pikiran kita ini waras. Dia buka mata kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dia buka pikiran kita untuk melihat betapa Tuhan kita itu dahsyat. Betapa Tuhan kita itu luar biasa. Nggak perlu diragukan. Tapi kalaupun toh kita menghadapi masalah. Itu Tuhan beri izin kepada iblis. Tetapi Tuhan katakan, jangan usik dirinya. Karena dia adalah biji mata Tuhan. Bagi Tuhan, jiwa itu jauh lebih berharga daripada 2.000 ekor babi. Semua orang yang belum percaya kepada Yesus, kita sebelum percaya kepada Yesus, tidak lebih tidak kurang seperti orang yang kerasukan setan di Garaza ini. Kita tidak punya pemikiran tentang masa depan. Kita tidak tahu arah tujuan kita. Bahkan orang-orang mungkin tidak memperhatikan kita. Tapi ketika kita bertemu dengan Yesus, dia waraskan pikiran kita. Dia sembuhkan jiwa kita. Dia angkut semua beban, semua hal yang merusak kehidupan kita. Lalu dia beri kita pengharapan. Lalu diberikan kita jaminan. Lalu diberikan kita sesuatu janji yang permanen. Sehingga ketika menghadapi masalah, kita akan tetap fight, tetap kuat, tidak ada gigi mundur. Saya dalam pelayanan saya katakan begini, saya punya motor matic, jadi nggak ada gigi mundurnya. Kalau yang manual, kalau ada tanjakan saya harus gigi mundur, satu, lebih tinggi lagi, dua, baru gitu kan. Nah, ketika kalau matic, langsung gigi, nggak ada gigi satu ke gigi tiga, mundur gigi satu, mundur lagi gigi dua, lalu tancap ke gigi tiga. Oh nggak ada medik, gas terus gas. Kecuali kalau turunan rem. Kalau tanjakan, kalau yang manual yang bukan metik, kalau mau agak ini turun gigi, tadi kita gigi tiga ya biar enak gitu. Turun lagi, gigi dua, mundur ya. Semakin tinggi karena nggak bisa nanjak, turun lagi, gigi satu baru nancep. Nggak ada gigi mundur dalam pelayanan. Yang ada gas main terus. Fight, sekali kita kuat-kuatlah. Jangan pernah menyerah
untuk apapun sebab Tuhan kita tidak pernah menyerah kepada kita. Bahkan dengan kekuatan 2000 setan aja dia kata, get out. Kenapa? Karena dia Tuhan. Jadi seberat apa masalah kita? Kematiankah? Saudara, kematian Tuhan katakan begini, Yohanes pasal yang 11 ayat 25. Sekalipun dia mati, gak akan mati untuk selamanya. Ketika kita melihat yang kedua, sifat dari orang yang ketiga. Ketika mereka melihat orang ini yang tadi sampah masyarakat, sudah menjadi waras. Tetapi dia lihat babi-babi kekayaan mereka sudah nyemplung ke dalam dasar laut. Mereka berkata, Yesus, ketika engkau hadir hanya demi ini nih orang sampah ini. Kami bangkrut 2000 ekor babi, Yesus, sus. Yesus mengusir 2000 setan kepada babi. Tetapi orang banyak pemilik babi-babi ini mengusir Yesus demi 2000 babi. Seringkali kita mempunyai dua pilihan. Mana yang kita utamakan, kita duduk di kaki Tuhan atau dengan bisnis kita? 2000 loh, aset ini aset. Sekarang 150.000 ya. Satu ekor 50 kilo aja udah berapa duit? Ember ya. Gak tahu ember cat mungkin ya, ember gentong, gak tahu lah. Pokoknya ember-emberan. Atau mungkin pakai itu, tali itu. Seringkali kita memilih, mana yang harus kita pilih? Apakah kita bersuka cita, terima kasih Tuhan ini jiwa dibebaskan. Dia sudah sehat, dia sudah waras. Atau Tuhan jam ibadah, 1 jam cuma di gereja, pikiran kita di kemana-mana, saudara. Kita tidak bisa bersuka cita Tuhan. Tuhan ini setiap kali Tuhan ada. Setiap kali kesempatan Tuhan berikan. Biarlah saya boleh ada di kaki Tuhan. Untuk memandang Tuhan, untuk bebas dari semua masalah. Untuk sejenak bisa menarik napas. Napasin kali ya. Kita bisa lega hanya di kaki Tuhan. Tuhan hanya bisa membebaskan kita, bukan hanya dia bisa menggantikan 2 ekor babi, 2000 ekor babi, tetapi dia lebih lagi menghargai 1 jiwa selamat. Malaikat di sorga bersuka cita. Ketika kita dibebaskan dari segala belenggu, bukankah Tuhan bersuka cita untuk kemenangan kita? Tuhan selalu merayakan satu perayaan kemenangan kita. Ketika dari satu masalah kita tetap fight, masalah yang datang kita tetap fight, masalah berikutnya datang kita tetap fight, kita tetap bersuka cita. Selagi ada Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah Tuhan akan angkat jempol? Oh good, ini anak yang kukasihi. Oh ini dia anak yang memiliki hati seperti aku. Saudara, dalam pelayanan, bagi saya, karena saya tadi katakan tiada gigi mundur dalam pelayanan, saya mengalami ada begitu banyak hal yang buat saya puas. Karena yang saya layani itu tidak bisa baca tulis. Saudara tahu kan kalau nggak bisa baca tulis, kalau masih bisa saya bisa buat kertas, baru saya tulis di sana, baru saya ajarin. Kalau nggak bisa. Lalu kalau nggak bisa baca tulis, bagaimana dia baca firman Tuhan? Dia nggak punya HP lagi ya. Kalau misalnya ada HP yang Android, mungkin bisa audio ya, yang pendengaran itu. Seringkali dari rumah itu cerah, jadi nggak bawa jas hujan. Di tengah jalan hujan, basah kuyup karena nggak bawa hujan. Lalu kadang berpikir dalam hati begini, pulang aja, pulang. Atau juga jemaatnya 1 kan, nggak bisa baca tulis lagi. Doa sendiri, nyanyi sendiri, khotbah sendiri ya kan. Ngajarin anak sekolah minggu. Nah, hujan basah semua karena nggak bawa baju hujan, jas hujan. Dalam pikiran bisikan itu, godaan itu ada. Tapi saya katakan dalam hati, Tuhan katakan maju saja, nanti di sono nggak hujan. Benar, tapi di sono nggak hujan, kita ada basah kuyup. Sampai di rumah kering, bajunya kena angin gitu lah. Nah, ketika lihat, oh puji Tuhan sehat. Makan apa tadi? Tuh ayam lauk aduh tadi rumah juga nggak masak.
dari kemarin gak ada lauk. Pikir Pangandaran dari sini setengah jam 60 menit. Baiklah, masih buka pasar ya. Balik lagi, balik ke sana. Ini Mbak lauknya. Aduh bersuka cita saya, Tuhan terima kasih saya bisa melihat senyuman dari satu jiwa. Saya tidak bersuka cita, ini Tante salam tempel. Tidak saudara, pelayanan itu dari hati. Ketika pelayanan kita dari hati, jangankan dompet, nyawa pun kita kasih. Waktu, seluruh kehidupan kita dalam pelayanan. Kalau kita berani melayani Tuhan, saya puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan tidak pernah kecewakan saya. Tidak pernah dan belum pernah. Di Kalipucang itu saya mengingat Tante Heni pernah bersaksi, saya pernah gak makan 3 hari. Saya katakan, ini mimbar lo khotbah iman, masa sampai 3 hari gak makan hamba Tuhan? Cerita apa sama anak Tuhan, sama jemaat? Lalu tetangga bilang, kalau si Tante tuh punya uang ketahuan, kenapa? Kalau dia ketahuan panggil orang untuk sapu gereja, untuk ngopel gereja, untuk cabut-cabut rumput, untuk cuci bajunya, untuk setrikaan. Lalu kalau sama saya, si Tante itu mah pelit, gak pernah jajan. Lewat bakso teng. Enggak Mang, Alim. Lewat ini cimol, enggak. Kenapa? Nanti ketahuan, kalau saya ada duit saya jajan bakso. Kalau nanti pas saya nggak punya uang saya nggak jajan bakso kan ketahuan. Si Tante nggak punya duit, kenapa? Nggak jajan, biasanya jajan. Kalau boga duit jajan. Jadi saya mulai, tidak. Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pecundang. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mengobral janji busuk jambu. Tuhan kita itu dikatakan ketika orang-orang pemilik babi ini demo. Ketika orang kaya datang kepada Yesus, Guru, apa yang kurang? Apa yang harus saya lakukan supaya saya memiliki kerajaan sorga? Yesus katakan, jual seluruh milikmu. Berikan kepada orang miskin. Lalu Tuhan katakan, orang ini katakan, waduh hartaku banyak. Kalau aku jual, aku kerek bangkrut, 2000 babi hilang, tenggelam. Tapi sebenarnya Yesus mau ajar, lepaskanlah semua ikatanmu yang membuat engkau tidak bisa pasrah, menyerah, mengandalkan Tuhan. Doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kita lebih sering bernyanyi, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Ketika diberkati Tuhan melimpah-limpah, tidak andalkan Tuhan lagi. Kenapa? Semuanya lengkap, semuanya tersedia. Tapi ketika kita berdoa, Bapa kami di surga, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Lihat nasi berasanya 1 kilo tinggal hari ini, besok aduh Tuhan besok kumaha. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Tidak salah. Tapi Yesus katakan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Keyakinan kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Bahwa dia hari ini pelihara kita, besok pun dia pelihara kita. Dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tapi bukan hanya secara materi. Kenapa? Materi itu dalam sekejap 2000 ekor babi tenggelam bisa lenyap. Tapi ketika kita memiliki Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tetapi mungkin bagi Tuhan. Dia akan sediakan semua. Kenapa? Sorga itu dia punya. Di sorga itu segalanya komplit. Jadi apapun yang kita butuhkan ada di sorga, kita tinggal minta sama dia dengan imanmu. Keyakinanmu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia pengendali hidupmu, dia Tuhan atas hidupmu. Yang akan memberkati engkau, yang akan menolong engkau, yang pedulikan engkau.
Ketika ayat ini saya terima, saya katakan, aduh Tuhan, nanti saya dibilang matre lagi cari dana. Tapi Tuhan katakan, ini ayat ketika saya baca. Berbeda saudara, kalau lagi baca biasa, itu saya bisa rasakan. Tapi ketika saya baca ayat ini, Tuhan berbicara, lalu saya, Tuhan enggak, ini mah biasa aja. 3 kali itu terus saudara saya baca. Lalu saya ambil tablet saya langsung catat. Tapi hanya ayatnya aja, saya takut lupa ayat emasnya. Tapi untuk ayat-ayat pendukungnya yang Tuhan kasih, karena saya tidak saya pelayanan di mana. Ya. Kalau untuk jemaat ya pasti ya setiap hari untuk jemaat. Berbeda untuk jemaat, untuk kita pergi berbeda. Lalu Tuhan katakan, lihat janda persembahan janda miskin. Ketika orang menyaksikan membawa persembahan, kantong persembahan itu, orang memberi banyak. Tapi Yesus perhatikan janda ini, dia beri 2 peser. Bagi orang, ini beli permen aja nggak cukup. Hari gini gitu loh, makan bakso sekian. Hari gini gitu loh, sekali masuk mall sekian. Sekali masuk, kalau bakso tek-tek mah mungkin masih bisa gitu ya. Tapi Yesus apa? Dia memberi lebih. Kenapa? Bukan jumlah uangnya dikatakan, bahkan seluruh nafkahnya, bahkan seluruh hidupnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya total jumlah persembahanmu, tapi Tuhan mau, apakah seluruh hidupmu kamu taruh kepada Tuhan? Apakah seluruh hidupmu kamu persembahkan kepada Tuhan? Apakah seluruh hidupmu kamu serahkan kepada Tuhan? Seperti engkau menyerahkan kolektemu. Seluruh hidup kita, bagi Tuhan uang itu tidak masalah. Tapi bagi Tuhan yang masalah adalah hatimu, hidupmu. Penyerahanmu, keyakinanmu kepada Tuhan. Selagi kita percaya kepada Yesus, apakah kita menikmati suatu keyakinan penuh bagaimana penyertaan Tuhan. Keyakinan penuh bagaimana Tuhan menolong. Saya mengalami satu pelayanan musim hujan. Motor saya itu metik rendah. Kalau jalan yang berlubang biasa ditimbun ya, ditimbun dengan ya kalau batu gunung itu masih yang putih masih bagus. Ini dia urut dengan tanah merah. Tanah merah itu kalau kena hujan, jangankan motor, sepatu kita aja banyak capnya ya, stempel banyak gitu ya. Itu perjalanan kurang lebih 2 kilo jalan seperti itu. Tetapi yang paling parah itu sampai kelelep motor saya, bannya itu kelelep. Kelelep kepater sama tanah merah. Saya katakan, tapi ini ibu ini udah almarhum, 1 orang. Jadi ini pergumulan saya. 2 tahun saya bergumul, nggak mau Tuhan. Kenapa? Kalau saya melayani, sekali melayani nggak ada gigi mundur. Saya harus perhitungkan apakah saya finansialnya sanggup, apakah waktu saya, apakah ketika saya membuat hal yang terburuk, mampukah saya setia sampai ibu ini Tuhan panggil. Ketika saya mulai kata, oke dah Tuhan, saya siap. Tuhan jual, saya beli. Ya, apapun tantangannya, tidak peduli capek, nggak peduli apapun. Lalu saat itu ketika masih setengah jalan, karena sudah banyak, tapi masih bisa lah lewat ya, masih bisa didorong, cari minggir-minggir. Lalu bisikan itu selalu datang, oke menyerah aja lah, dah menyerah aja, balik, jalan ke sono lagi belum tentu. Benar saudara, saya maju, motor saya masuk tanah yang merah. Ketika saya melihat ada orang pakai trail, boncengan, langsung nyusup lagi. Kalau saya mah tahu ya, masuk, anteng banget ya, karena pelan. Ini karena motor trail, kemudian dia pengalaman, jungkel yang dibonceng lompat ke depan itu. Tapi karena tinggi, motor saya udah kelelep. Saya berkata, Tuhan, seperti apa ini? Yang saya ingat pulangnya seperti apa? Trauma kan, masalah begitu trauma. Tapi Tuhan katakan, maju aja ya, nanti yang terus aja. 1 jam berjuang. Di dulu tanahnya, baru saya bisa lewat. Ketika nyampe, jemaat ini udah duduk santai. Lalu bilang, tante
kemarin hari Rabu saya sakit. Terus sekarang sembuh. Saya katakan penyakit itu takut sama Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia sakit hari Rabu sampai Jumat atau hari Jumat sampai Sabtu. Hari Minggu udah sehat, udah duduk manis begitu. Sukacita. Kenapa? Saya melihat jiwa ini sudah duduk menunggu manis. Kalau saya tidak datang, apa yang terjadi? Yesus itu datang bawa berkat. Dan saya datang untuk menyampaikan firman. Dan saya katakan sejak saya pelayanan di sana, saya nggak pernah ketemu dia sakit. Selalu ketemu dia sehat. Lalu dia katakan, Tante saya nggak mau sakit lama seperti ada ponakannya 9 tahun nggak mati-mati, hidup nggak mati, nggak sampai perutnya besar. Emang kenapa? Saya doain, kita doain. Dia bilang, mau saya doain tapi dalam nama Yesus pada anak-anaknya. Oke, saya doain. Kemudian 2 hari kemudian Tuhan panggil. 9 tahun mereka sampai dokter bilang suntik mati aja, bosen kan, suntik mati. Lalu para sesepuh mereka ngomong, udah panggil dukun di ini aja biar cepat mati. Lalu Tuhan suruh saya ke sana, lalu saya doa, mau, lalu saya doain, saya katakan percaya Yesus, mau hidup atau mati percaya Yesus masuk surga. Dia bilang saya percaya. 2 hari kemudian Tuhan panggil, lalu si ibu katakan, saya nggak mau seperti itu. Saya katakan, Ibu gampang, kita punya Bapak yang sangat baik. Minta aja, kumaha doanya nggak tahu doa, ngomong aja nggak bisa. Apa yang ada di hati ibu? Dia bilang, saya mau Tuhan, saya nggak mau mati sakit. Kalau saya sakit paling lama 1 minggu Tuhan panggil saya. Saya nggak mau di rumah sakit. Saya punya anak 1 jauh, 2 jauh di Kalimantan di Pekalongan, 1 di Pangandaran. Benar saudara, sakit hanya 1 minggu. Saya masih perjamuan suci karena setiap minggu saya perjamuan suci di sana. Setiap minggu pertama saya perjamuan suci. Saya nggak ada bedanya. Di gereja perjamuan suci 1 jiwa saya layani terus setiap hari itu. Suatu kebanggaan, suatu sukacita saya. Ketika kami berdoa, ketika dia sakit, baru pulang dari puskesmas, masih berdoa. Percaya Yesus, mati masuk surga. Tapi kalau tidak percaya Yesus masuk neraka, saya katakan. Puji Tuhan saudara, dalam 3 hari, seminggu tetapi dia nggak di rumah sakit, Tuhan panggil. Apa yang menjadi doa kita? Tuhan akan jawab. Karena kita ini adalah khusus privat bagi Tuhan. Jadi ketika kita datang kepadanya, serahkan hidupmu dan biarkan tangannya mengangkat semua bebanmu, membebaskan engkau dari semua belenggu, dari semua masalah, dari semua kekhawatiran, dari semua tekanan hidup, dari semua intimidasi. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan engkau akan bebas, engkau akan melihat masa depan, engkau akan berjalan dengan Tuhan dari kemenangan kepada kemenangan dan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita.